pasukan kebanggaan bangsa kita Indonesia. Gue paling demen. Dulu memang banyak ya kenangan-kenangan di Kopassus nih bro. Saya ini bener-bener orang mau duduk ya nggak boleh. Kembali kalau untuk baby sini ya, saat melihat sosok prajurit Kopassus yang gagah berani, apa yang di benak kamu ini? Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam perang. Ini malah lebih baik untung daripada rugi. Ya. Kalau di benak baby sih sebagai perempuan ya. Berarti kalau mereka tuh gagah-gagah, baby pikir wah kalau jadi pendamping baby nu pasti bisa jagain baby dong. Tapi pertanyaan adalah mereka gagah tapi romantis nggak sih? Loh, gitu. Pasti kalau beliau itu romantis nggak Pak? Bisa dicoba dulu sebentar di situ nih. Apaan dicoba? Baby, kamu nggak usah khawatir. Ya. Beliau-beliaunya aja bisa menjaga negara, apalagi menjaga keluarganya. Pengen nggak sih punya pasangan yang tegap seperti personil Kopassus atau justru nyari yang lucu-lucu unyu-unyu kayak ini mereka-mereka? Iya, pingin dong Mas, pingin banget ya gagah. Secara Dedi di sampingnya tuh merasa percaya diri gitu kan. Pasti. Tapi kadang baby tuh ada bertanya selain romantis apa dia galak nggak sih gitu? Oh ya enggak. Takutnya kan galak ya gitu loh. Tentara tuh persuasif, tentara tuh humanis, tentara itu bener-bener romantis. Tentara itu bisa melindungi siapa saja. Tentara itu dekat dengan rakyat. Setuju Mas. Ini kan beliau-beliaunya hanya pada saat bertugas, pada saat di rumah Mas so sweet. Ma. Lapor gitu ya. Lapor mama juga ya akhirnya ya. Dia selalu menjunjung kehormatan wanita. Terima kasih. 8 wajib TNI sudah dipegang oleh mereka. Jadi tenang, nyaman. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada 2 perwira Kopassus yang membawa nama Indonesia harum di dunia internasional. Langsung aja kita sambut Letu Yudo dan Leda Sihombing. Luar biasa kan, slow, humble, senyum ya. Kamu petantang, duit nggak punya, wawasan nggak punya. Kamu tuh punyanya tuh nggak, rasa malu aja nggak punya kamu. Balik Selamat malam untuk Letu Yudo dan Leda Sihombing nih. Komando. Luar biasa. Apa kabarnya ini? Baik, luar biasa sekali. Salam hormat buat Bapak ya. Luar biasa. Bapak nama saya CS ya, Mas ya? Paten, perwira angkatan 76. Luar biasa. Beliau itu dulu kawin nikah peraknya aja gua yang MC ya. Kalau nggak mau tukul aku nggak jadi kawin perak. Tukul sibuk pakai helikopter gitu. Dijemput ya Mas? Laptop penasaran nih, boleh diceritakan nggak kalian berdua berasal dari kesatuan apa di Kopassus dan seperti apa proses awal kalian menjadi prajurit Kopassus di monggo nih? Untuk saya bertugas di Batalion 811 di Satuan 81 Kopassus. Wow, cool. Toh, nggak sembarangan itu. Satu orang tuh 30 orang loh ini. Kamu ampret, lu cemen sama begal satu aja lari lu. Ini Mas, ya Dihentiin sama 2 orang begal aja cemen nangis. Next, terus Saya lulus dari Akademi Militer tahun 2008. Loh, 2008. Kemudian saya ikut
pendidikan dasar kecabangan infanteri. Kemudian pada dalam pendidikan kecabangan infanteri itu saya seleksi untuk masuk ke Kopassus. Setelah lulus seleksi, saya mengikuti pendidikan komando. Saya ditempatkan di grup 1 Kopassus di Serang. Kemudian setelah ditempatkan di grup 1, berjalan 1 tahun, kemudian ada pelaksanaan seleksi lagi untuk masuk ke Satuan 81. Kemudian saya ikut lagi Satuan 81, kemudian sejak tahun 2011 saya pindah ke Satuan 81 Kopassus. Luar biasa. Gak sembarangan. Kalau grup 1 saya ingat komandan dulu tuh Pak Sugiarta itu. Sekarang Aster Panglima TNI beliau sekarang. Udah pakai seragam lagi. Dulu dia di intelijen terus ada. Beliaunya dulu di Makayasa loh. Iya, di Makayasa. Gak sembarangan pilihan loh itu. Balik ke Belate dan Belate. Kalau dari Letda Siombing bagaimana Mbak? Kalau beliau ini dari Akademi Militer, saya dari Akmil juga. Aki-aki militer kan. Karena startnya dari Prada tahun, kalau pas tukul tadi kan leting 9 berapa? 68. Tadi udah senior banget ya. Tadi bilang 75. Saya 65, Bapak Endro Priyono. Luar biasa. Kalau saya leting 94. Tapi dari pertama beliau asisten personil Kopassus, sekarang adalah satu angkatan masuk komando waktu itu. Jadi saya berasal dari Sumatera, kemudian termotivasi untuk masuk Kopassus adalah karena di Sumatera kan tidak ada Kopassus. Saya bikin sekali mau masuk, alhamdulillah bisa. Setelah saya memasukkan komando, ditempatkan di grup 2 Kartosuro, kemudian seleksi masuk ke 181. Saya sekarang berdinas di 812 sebagai dan unit sniper itu. Wah, luar. Kalau grup 2 tuh inget tuh, wah CS saya juga. Siapa Mas? Pak Sunendio. Pak Sunendio. CS-mu juga tuh ya. Tuh Pataka 83 itu. Pataka ya. Ini kalau pingin punya baret merah tuh nggak sembarangan. Betul. Jadi dari Bandung ke Cilacap ke Nusa Kambangan sana membawa rangsel 30 kilo tidak boleh makan. Nasi tapi ketupat boleh. Kaburnya saat proses. Maaf kabar, tak pikir kabur ini. Ini sering kabur dari rumah orang. Saat proses perekrutan kalian ikut dalam latihan komando nih. Seperti apa sih bentuk latihannya dan apakah ada perbedaan disiplinnya dengan pasukan-pasukan lain? Kalau untuk perbedaan dengan pasukan lain, ya kalau namanya pasukan khusus pasti kan ada sebabnya kenapa disebabkan khusus. Tapi kan pada dasarnya semua orang bisa kalau misalnya ada niat dari diri dia masing-masing. Untuk latihannya sendiri, yang tadi saya sampaikan setelah ada seleksi dari masing-masing daerah atau mungkin dari suatu satuan, kemudian dijadikan satu. Tahap pertama yang dilaksanakan itu tahap basis. Tahap basis itu tahap-tahap pengenalan seperti nafrat, kemudian penyiapan fisik dan menembak dan materi-materi yang bisa dilaksanakan di basis itu di Pusdikpasus di Batu Jajar. Kemudian setelah selesai melaksanakan tahap basis, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap Gunung Hutan. Tahap Gunung Hutan itu dilaksanakan di daerah latihan Kopassus di Situ Lembang. Setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Hutan, lanjut lagi ke tahap terakhir yaitu tahap Rawa Laut. Itu dilaksanakan di daerah Cilacap, di Nusa Kambangan terakhir. Jadi total seluruhnya pendidikan dari tahap basis sampai ke tahap Rawa Laut sampai penutupan kurang lebih 7 bulan. Luar biasa. Nggak gampang. Seleksinya itu ketat, namanya dinamakan Kopassus, pasukan khusus, tidak ada khusus, ada keistimewaan, ada spesial. Kalau ingat di Bandung di Batu Jajar, ingat sahabat saya yang luar biasa. Siapa lagi Mas? Pak Wisnu Baletenaya. Itu leting 81. Balik kalah. Untuk Letda Siombing di usia yang telah menginjak 63 tahun, Kopassusnya jangan Pak Siombingnya ini. Ini nyambungnya Pak Siombingnya sih. Iya. Wah, Pak Gudung. Pak Gudung Tano dia.
Apa yang menjadi tema perayaan Dirgahayu Kopassus tahun ini, monggo? Temanya adalah silaturahmi Korps Baret Merah dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan nilai-nilai kejuangan. Tujuannya adalah pada saat nanti perayaan HUT Kopassus ke-63 ini pada tanggal 29, jadi Danjen Kopassus mengundang seluruh personil baik militer, PNS maupun yang selama ini pro dan kontra terhadap TNI khususnya atau Kopassus, itu mengundang seluruh yang pernah mungkin bersama dengan Kopassus dalam rangka meningkatkan silaturahmi tadi pada tanggal 29 nanti. Jadi di tempatnya di Cijantung. Jadi maksudnya itu bahwa Kopassus tidak punya musuh. Tidak punya musuh, hanya tugasnya adalah untuk membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Gua demen sekali. Silaturahmi itu memperpanjang usia, membukakan rezeki, dan terhindar dari meninggal tragis. Betul. Dengan silaturahmi itu panjang umur. Amin. Baru tak omongin lu datang, panjang umur, umurnya panjang. Lu kemana nggak pernah kelihatan, mati kali mati, karena jarang silaturahmi. Dan kalian nggak tahu kan, belum pernah masuk ke Cijantung kan? Di situ bersih rapi, penghijauannya tuh, aduh. Itu Gubernur Ahok kemarin ya, DKI itu datang lihat WC-nya, kamar toiletnya, restroomnya, kalau bahasa Perancisnya itu masuk situ tuh subhanallah, bersih kayak kamar tidur kamu. Kalau balik ke sebagai prajurit Kopassus, bentar Mbak BBC ya, agak lebih berdampingan juga nggak apa-apa. Gantengnya mirip papahnya. Mancung kalau hidungnya, kalau saya bibirnya yang mancung. Mas, itu kan berdampingan. Pak Sihombing boleh nggak berdampingan sama aku juga? Maksudnya nemenin Pak Sihombing menjawab pertanyaan. Sampingan sama Butet ya. Sebagai prajurit Kopassus, kalian terpilih berkat keahlian masing-masing. Kalian apa sih yang kalian miliki hingga membuahkan hasil dengan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia? Monggo dari Letu Yudo dulu. Pada dasarnya seluruh prajurit Kopassus pasti punya keahlian di dirinya masing-masing. Kebetulan kemarin kalau untuk saya sendiri bersama rekan-rekan saya kemarin, kami baru memecahkan rekor susun payung tegak. Di terjun payung ada 18 susun tegak. Sementara saat itu, sampai saat ini itu masih rekor di Asia dan Australia. Luar biasa. Terjun payung itu. Terjun payung, Mas. Ini terjun payung udah dikasih tahu. Kalau payung pertama nggak mengembang, payung kedua nggak ngembang, kamu ngambil dari rumah dulu. Sudah jatuh dong. Sudah jatuh, udah meninggal duluan. Sudah jatuh. Begitu diambil, yang diambil payung musola. Sama Vega waktu itu loh, kan ada pembalap di Sentul ya, ambil lagel dia, pembalapnya lari, lah payungnya payung musola di Kalau dari Ledas Yombing, keahliannya nih, monggo. Kalau saya sudah menembak ya. Tapi yang perlu disampaikan awal adalah kami prajurit Kopassus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat khususnya, dan kepada Danjen Kopassus yang mendukung penuh untuk prajurit yang berprestasi baik di bidang apa saja. Baik seperti Pak Yudo tadi terjun, mungkin kalau saya di bidang menembak, dan event-event menembak yang pernah kita ikuti adalah udah cukup banyak. Ada waktu itu adalah sekarang yang masih, kebetulan saya tanggal 30 akan berangkat ke Australia dalam rangka Australian Army Rifle Meeting. Jadi ada pertandingan menembak di sana khusus militer, tapi mengundang negara-negara seperti Navy SEAL, sama Marine, sama Inggris juga datang, Jepang sama China juga datang. Pada tahun yang lalu kita mendapatkan juara umum waktu itu di Australia, dan di lingkup ASEAN juga kita bisa mempertahankan prestasi sampai 7 kali berturut-turut. Subhanallah, luar.
Luar biasa. Dan kebetulan saya sendiri pada tahun 2011 waktu Bapak Danjen sekarang waktu menjabat jadi Wadanjen, saya memecahkan rekor nasional yang sampai sekarang masih bertahan dalam menembak main di lapangan Senayan. Waktu itu rekor itu sudah 22 tahun tidak terpecahkan. 2011 saya pecahkan hanya 1 poin sebetulnya, hanya dari 582 ke 583 waktu itu. Dan itu terjadi pada saat kejuaraan di Jakarta 2011. Wow. Sniper nembak. Sniper. Di Fort Benning itu nembak sniper nggak sembarangan. Iya, itu nanti yang Danjen Kopassus ini beliaunya tuh di Promak Somalia itu beliau. Oh iya. Cepet orang lagi ngomong apa udah nyampe sana. Alhamdulillah aman di Kopassus. Pak Siombing yang di Australia tanggal berapa, Pak? Tanggal 30, Tanggal 30. bulan ini akan berangkat. Okay. Dan yang sangat membanggakan buat kita adalah kalau ARM itu, Asian Air Rifle Meeting itu kira-kira 7-80% kita menggunakan produk dalam negeri. Buatan Pindad waktu itu. Kalau yang untuk berangkat kami besok tanggal 30 adalah 100% kita menggunakan produk Pindad baik senjata dan amunisinya. Yang cukup membanggakan buat kita adalah itu karena produk-produk anak negeri ini bisa bersaing dengan produk negara-negara lain. Luar biasa. Kita doain sukses ya, Mas. Amin. Dan perlu diketahui bisa di seluruh alam semesta yang ada di rumah Mono Studio. Ya. Kopassus ini adalah masuk 3 besar pasukan disegani oleh dunia. Balik ke lab. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 wanita cantik yang perkasa, serta berjaya di dunia internasional dalam bidang menembak dan juga terjun payung. Siapa mereka? Langsung aja kita sambut Letu Nyoman dan Serda Desi. Ke tengah panggung dulu. Pemirsa, seperti apa cerita 2 kowat yang berprestasi mewakili Indonesia di kancah internasional? Pastinya membuat penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bang. Kita sudah mencari tempat yang aman, yaitu di set cadangannya, drop zone cadangannya, cari lapangan-lapangan di mana. Wow. Jadi cari tempat yang aman. Kuat loh ini tariknya tuh harus gitu, Mas. ya kan? Enggak, biasa aja. Oh.